Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi bersama saya Fajrul Faridi di program kerja saya sendiri, yaitu Cyanida, sharing anggota dan alumni pendidikan kimia. Dan ini sudah yang ketiga kali. Dan untuk tema hari ini tuh kita membawakan tema yaitu lulus cepat versus lulus tepat. Dan udah 2 tema sebelumnya menarik juga, dengan bintang tamu yang juga tidak kalah seru juga. Dan pada hari ini saya tuh tidak sendirian, saya ditemani juga oleh pembicara ataupun yang akan mengisi atau menghibur kita hari ini di podcast kita. Silakan untuk pada Pak Rajo untuk lanjutkan. Jadi sebelumnya langsung perkenalan nih ya. Nama saya Rodi Putra Saprika, jadi saya lulusan juga karena ini tentang alumni kan. Alumni, jadi saya lulusan dari FKIP Untan angkatan pertama 2003, lulus 2007. Bulannya sama Pak. Ya kalau saya 3 tahun 4 atau 3 tahun 4 bulan atau 3 tahun 5 bulan. Nah, kemudian selanjutnya mengabdi di sini, mengabdi sebagai pengajar. Mengabdi pun di sini habis dari S1 Pak? Dari S1 sempat pindah-pindah awalnya di Universitas Muhammadiyah di program studi kimia juga. Di situ juga angkatan pertama 2007 itu pertama, angkatan pertama, kemudian 2008 baru ke sini. Tapi kan di tahun Bapak tuh nggak salah cuma S1 ya untuk jadi dosen gitu ya. Kalau sekarang kan udah S2 kan? Ya, saya itu penerimaan terakhir S1. Oh, penerimaan terakhir. Oh, Iya, banyak Bapak. kasusnya kayak gitu, Iya. Pak, penerimaan terakhir. Penerimaan terakhir S1, setelah itu baru diterima 2008, mulai 2009 itu harus S2. Tetapi memang itu ada perjanjian kontrak. Jadi ketika diterima itu harus ada menandatangani kontrak bahwa harus lanjut S2. Nah itu seperti itu. Barulah Bapak lanjut S2. 2011 tidak langsung lanjut. 2011. 2011 rentang 2 tahun berarti Bapak. 2 tahun baru. Itu kosong atau ngisi dulu Pak ngajar? Kalau ngajar. Ngajar. Berarti Bapak tuh lulusnya dari tahun 2007 itu. 2007 ya. Berapa tahun Pak masa kuliah Bapak? Itu tadi 3 tahun 4 bulan atau 3 tahun? 3 tahun 4 bulan. Sekitar itu. Oh, termasuk cepat berarti Pak? Ya. Cepat. 3 tahun 4 bulan. Orang biasanya 3 tahun 5 bulan biasanya. Salah seperti itu. Ya. Kalau nggak salah saya sudah salah ingat ini. 3 tahun 4 bulan. Karena memang kurikulum saya itu memfasilitasi seperti itu ketika itu awal PPL itu sudah seminar. Awal PPL sudah seminar, begitu PPL terakhir sebelum penarikan tuh kalau tidak salah sudah seminar. Cepat banget ya. Ini 3 tahun 4 bulan. Ya, ada beberapa orang. Jadi angkatan pertama itu kan saya ingat 7 orang. 7 orang yang lulus. Kalau sistem SKS-nya itu Pak dipaketkan ya? Kalau Sama seperti sekarang. Oh. Nah, Kalau 3 tahun 4 bulan kan termasuk cepat Pak. Itu tuh terencana ya Pak dari Bapak sendiri kayak, oh ini lulus cepat nih. kalau perencanaan tetap harus ada. Terutama di sebaran ini setiap semesteran itu kan. Jadi sebenarnya kurikulum setiap kurikulum itu kan memfasilitasi untuk yang IPK di atas 3 itu kan ngambil semester atas kan. Nah itu di situ yang strategi kan gitu, sehingga nanti di semester atas itu tidak lagi banyak mata kuliah yang harus diselesaikan. Jadi kayak misalnya lagi ngambil seminar atau seminar, jadi fokus gitu ya. ya. Kalau pas zaman saya itu kan kalau salah sama juga kan seminar skripsi kan beriringan juga sekarang. Ya. Sekarang seminar dulu kalau nggak salah. Iya seminar. Dulu. Jadi sebenarnya kalau sekarang lebih memungkinkan lebih cepat mungkin karena banyak sekali program-program pemerintah tuh yang akselerasi di kegiatan-kegiatan
Merdeka Belajar itu melalui program rekognisi itu, sehingga sangat memungkinkan lebih cepat. Termasuk cepat. Orang kayaknya saya kan googling kan sebelum ini, kayak riset juga, orang rata-rata 3,5 tahun, Iya, 3 tahun 6 bulan, 3 bulan. tahun 5 bulan, apa 3 tahun 4 bulan. Terus Ini waktu zaman saya itu yang tertulis di ijazah itu adalah tanggal sidang. Beda dengan sekarang. beda. Kalau sekarang yang tertulis itu tanggal yudisium. Oh. Nah, gitu. Oh, Jadi kalau saya sidang seperti itu, ya kecatatnya itu, gitu. Makanya hitungnya 3 tahun 4 bulan. Tapi kalau ikut tanggal yudisium tidak akan. Selama berapa lama Pak? Kalau yudisium kan tergantung dari institusi masing-masing kan. Mau 1 tahunnya berapa kali gitu sidangnya. Kalau 3 tahun 4 bulan nih, kita ngulik kegiatan Bapak di kampus itu gimana Pak? Bukannya kayak Bapak juga aktif organisasi juga. Ini 3 tahun 4 bulan tuh Ya sama juga. Jadi artinya organisasi juga tetap ikut, kemudian ikut. Cuman memang di perencanaan di semester akhir saya memang sudah tidak lagi aktif di organisasi, jadi boleh semester. Yang paling aktif itu dia semester 3, kemudian semester 5 itu juga masih, tapi sudah tidak lagi terlalu banyak. Baru yang benar-benar semester 7 itu sudah tidak lagi off itu dah. Jadi memang sudah fokus ke tugas akhir. Itu pengerjaan tugas akhirnya tuh kalau mereka berapa lama Pak? Pengerjaan tugas akhir, karena kita di semester sebelumnya kan sudah dituntut harus outline kan. Jadi sebenarnya saya itu hanya melanjutkan saja, jadi makanya tidak lama. Jadi kalau sudah ada di outline itu, di metodologi itu kan sudah outputnya sudah outline kan. Sehingga semester 7 itu sudah meneruskan saja dari outline itu. Karena memang alhamdulillahnya kan saya tuh langsung jalan gitu. Pertama dulu angkatan pertama kan diuntungkan belum ada judul. Kan belum ada judul. Jadi apapun judul yang disajikan is okay gitu. Karena angkatan pertama ya. Angkatan pertama. Kalau sekarang makin ramai mungkin udah banyak yang sama judul gitu. Kalau dulu enggak ada, jadi apapun. Berarti Bapak untuk pengajuan judul itu enggak ada penolakan? Tidak ada penolakan rata-rata angkatan pertama, karena memang belum ada judul sama sekali. Artinya untuk yang mungkin di universitas lain sudah ada, tapi kan untuk yang sekolahnya di sini, kemudian karakteristik siswanya beda, nah itu kan tentu tetap ini deh, mau tahu, berarti kan udah terencana kan Pak, kan kayak untuk lulus cepat ini kan, apa ya tujuan Bapak mau lulus cepat gitu loh Pak? Dari tahun 4 bulan ini. Kalau dulu itu kan karena persepsinya gitu ya. Persepsinya kan kita kan angkatan pertama. Angkatan pertama otomatis ya peluang kerja kan lebih besar. Karena memang belum ada kan sebelumnya. Nah itu menjadi motivasi tersendiri untuk bisa cepat lulus supaya menangkap peluang kerja itu. Tetapi akhirnya ya balik lagi nasib-nasiban juga artinya. Oh iya. Jadi tidak menjamin juga angkatan pertama langsung enggak juga. Ternyata ya sempat keliling-keliling juga, artinya data-data sekolah yang tidak dipanggil ya tugas. Pernah ngajar di sekolah di mana aja? Alhamdulillah belum pernah. Oh belum pernah kan? Langsung dosen waktu itu. Saya hanya ngajar sekolah itu 2 kali. Jadi di sekolah yang sama. Pas PPL dan pas program dari kampus penugasan dosen di sekolah PDS. Nah itu baru 2 kali. Jadi bertemu dengan guru yang sama di sekolah yang sama. Tapi sebenarnya bukan tidak mau ngajar di sekolah, bukan. Tapi karena memang mungkin nasibnya
belum di situ. Alhamdulillah juga terima langsung pertama dosen gitu Pak. Kalau menurut Bapak nih seberapa berpengaruh gitu, kayak oh lulus cepat nih seberapa berpengaruh? Kadang kan orang mikirnya mending lulus tepat ya, jadi kayak ya pas kita lulus ada kerjaan juga langsung, lagi di zaman sekarang gitu kan. Kayak menurut Bapak tuh seberapa berpengaruh gitu kalau lulus cepat? Kalau saya berprinsip memang lulus cepat itu lebih baik. Secara pribadi, karena apa? Karena dengan lulus cepat itu peluang kita sudah membuat, istilahnya membuka pintu itu peluang gitu kan. Artinya kita sudah punya ijazah, jadi tinggal bagaimana kalau ada pekerjaan langsung apply atau apa. Kalau belum lulus kan istilahnya pintu ini kan belum terbuka nih. Nah itu, jadi itu menjadi sulit juga. Tapi beda dengan beberapa kawan saya yang memang dia tidak lulus cepat, tapi memilih untuk mencari pengalaman dulu. Jadi misalnya dia aktif organisasi mahasiswa sampai berapa tahun gitu begitu, dan di dalam proses itu dia memiliki networking lah, jaring antar itu, dan dia ketika dia lulus dia bisa gunakan itu. Nah itu menurut saya itu lebih tepatnya gitu, artinya seperti itu. Karena pun dia memaksimalkan itu. Berarti maksud Bapak tuh kayak alokasi waktunya tuh kalau lulus cepat tuh ya udah berarti pintunya terbuka lebih awal, kesempatan nyobanya juga lebih banyak gitu ya Pak ya. Sebenarnya kalau udah nggak ada ngapain ya udah lulus cepat aja gitu. Kecuali ada visi-visi tertentu ya, termasuk kalau konsep itu memang ada. Dan saya pikir juga rasional, dia berpikir seperti itu. Dan dia buktikan ketika dia lulus dia juga bisa bekerja. Nah itu lebih tepat. Kalau itu mereka harus tepat kan. Kalau dari zaman sekarang gimana Pak? Menurut Bapak kalau lulus cepat tuh menjamin nggak kayak oh kita dapat kerja yang udah lumayan kok, atau malah lebih kayak mending kita lulus tapi beda dari yang lain, kita ada skill yang lebih ini, kita menang lomba ini, itu gimana? Sebenarnya itu balik lagi ke masing-masing individu sebenarnya. Masing-masing individu. Ada yang lebih suka tadi itu dia cari skill dulu, cari itu dengan itu. Nah, tapi kalau saya pribadi memandang mungkin sekarang lebih bagusnya lulus cepat. Lulus cepat karena apa? Karena peluang ke depan ini kan kita tidak tahu nih dinamikanya. Seperti sekarang guru harus PBG. Kalau lama lulus kan nanti seleksi PPG ini semakin banyak, semakin besar. Kemudian nanti lain lagi ke depan. Tetapi saya tidak juga menyalahkan, mungkin ada yang ingin cari keterampilan dulu, skill dulu, gitu. Sehingga jadi bagaimana masing-masing mempersiapkan dirinya. Oh kalau lulus cepat, persiapannya apa? Kalau lulus tepat, persiapannya apa? Untuk semasa kuliah, Bapak ada program yang diikuti tidak Pak? Bapak bilang kan ada program sekarang, lebih banyak program. Kalau di masa Bapak tuh ada nggak program yang kayak yang akselerasi bikin rekognisi Bapak lebih cepat gitu, lebih banyak gitu? Kalau waktu saya kuliah masih belum ada. Belum? Ya, makanya kalau saya melihat sekarang sebenarnya sangat diuntungkan sekali mahasiswa sekarang dengan beberapa program akselerasi itu. Yang sekarang rekognisinya tidak tanggung sampai 20 SKS kan? Iya. Nah, itu kan sangat luar biasa. Sehingga itu memungkinkan sangat cepat lulus sih. Apalagi itu diakui sampai berdasarkan 40 SKS kan, jadi 2 semester. Jadi bisa jauh lebih cepat harusnya. Banyak iya. Dari prodi kita juga udah mulai kemarin di K1 magang. Juga ada pertukaran juga. Tapi untuk lulus secepat Bapak tuh menurut Bapak faktor-faktor apa ya Pak yang ngambat, kayak oh aku mau lulus cepat tapi ada penghambat gitu, entah dalam diri dia atau dari luar gitu. Sebenarnya paling yang pertama pendukung lah dulu ya. Yang paling mendukung itu sebenarnya lingkungan sih, kawan itu. Jadi memang saya pun alhamdulillah diberikan tempat kawan-kawan yang memang semangat lulusnya tuh tinggi. Jadi kita sering sama-sama kumpul, mengerjakan sama-sama gitu. Jadi
saling bantu lah antara satu dengan lain. Jadi kalau kita nganggap itu bukan persaingan gitu, lulus sama-sama itu lebih baik dibandingkan kita ya masing-masing jalan kemudian di PO itu enggak, itu malahan menjadi menghambat. Jadi kalau kita mindsetnya udah kuliah di persaingan harus ini, saya harus lebih cepat, nah itu jadi menghambat. Jadi sebenarnya kan kita sama-sama lulusnya sama-sama, IPK-nya bagus, sama-sama bagus, itu lebih baik. Jadi jangan ada persaingan. Nah itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Itu seperti itu. Nah yang kedua tentunya kalau menghambat itu lebih ke di lapangan sih sebenarnya. Lapangan artinya kadang sudah kita rencanakan tidak sesuai. Misal janjiannya hari sekian, hari ini, oh ternyata di lapangannya ada kegiatan apa atau berarti artinya kalau menghambat sih tidak juga, tapi istilah kondisional lah, lebih ke yang susah kita prediksi lah dan bukan diprediksi. Kalau masalah yang Bapak hadapi dulu entah pas nyusun atau pas kuliah yang kira-kira Bapak ini sebenarnya bisa menghambat tapi untungnya udah selesai gitu kan. Itu tadi apa? Kalau masalah sih tentu ada kan top kalau kita mau bingung gitu kan. Ya tapi itu disupport dengan kawan itu. Jadi bukan sampai hambatan sih jadi. Jadi di situ. Kalau menghambat, alhamdulillah sih enggak. Kalau banyak menghambat mungkin enggak sampai ke situ. Kalaupun Bapak udah lulus cepat nih, Bapak bilang tadi berarti pintu Bapak terbuka lebih awal gitu ya untuk nyoba berkali-kali. Bapak bisa gambarin nggak kayak jalan karir dari Bapak lulus dari S1 kemudian apa lagi gitu ya Bapak? Kayak jadi selesai S1 ya, S1 kan, kemudian mengabdi dulu di Universitas Muhammadiyah itu di program studi kimia juga di angkatan pertama setahun, kemudian di sini sampai seterusnya sampai sekarang. Nah alhamdulillah diberi kesempatan waktu untuk S2 itu 2011 dan alhamdulillah juga selesaikan 2013. 2013 itu kategorinya telat itu. Telat itu 2 tahun lebih 1 bulan. Nah, lebihnya 1 bulan itu karena pilihan saya juga. Oh karena pilihan? Karena pilihan. Dan pertama takdir sudah pasti karena terjadi. Tapi itu pilihan. Karena ketika riset sebenarnya memungkinkan saya untuk kembali. Kembali karena itu pas bulan Ramadan. Tapi saya tidak kembali. Jadi stay di sini aja. Nah, itu jadi pilihan sebenarnya. Tapi takdirnya memang sudah 1 bulan itu tidak bisa dirubah kan. Terus saya kembali pun masih sudah 1 bulan itu. Iya. Tadi itu pilihan. Terus habis lanjut S2? S2 lanjut kemarin alhamdulillah dapat lagi bisa lanjutkan di S3 kan di 2002 di Malang. Jurusan apa? Kalau ini S3 manajemen pendidikan. Oh, manajemen. Kalau S2 saya di Universitas Negeri Surabaya itu di pendidikan sains. Jadi lompat-lompat. Jangan diikuti. Tapi kalau mau ditiru silakan. Ini juga pendidikan. Kalau gambaran Bapak ini kan Bapak udah ngajar sebelumnya, udah jadi dosen lah di sini. Bapak tuh rencana habis lulus S3 ini kan masih berapa tahun Pak? 3 tahun atau 2 tahun nih Pak? 2 tahun. 2 tahun nih Pak. Kalau kesempatan sih diberi 4 tahun. Diberi 4 tahun. Tapi lebih cepat tadi itu, lebih cepat lebih baik. Gambaran Bapak habis lulus S3 nih masih mau jadi dosen atau pindah ke yang lain? Karena posisinya di sini, mungkin tetap jadi dosen karena kan kalau dosen ini kan apa penempatan kan stay di sini, ya tetap saja di sini. Mudah-mudahan insya Allah. Nah, kemudian mungkin nanti lebih pengembangan karir saja. Karena memang saya S3 kan ini dunia baru seharusnya. Dunia baru dalam tanda kutip itu ini kan ilmu baru yang saya pelajari. Memang di luar
apa yang selama ini saya peroleh di kimia, di sains. Kalau sains mungkin masih ada irisan lah istilahnya mas. Kalau ini kan manajemen ini kan saya lebih ke bagaimana tuh mempelajari suatu kebijakan, mempelajari suatu organisasi, kepemimpinan. Nah itu jadi hal-hal baru yang saya pelajari, sehingga mudah-mudahan ini menjadi manfaat berkah. Contoh pengembangan karir yang Bapak bakal lakukan Ya mungkin dalam hal riset gitu. Riset. Saya mungkin kalau selama ini kan lebih ke pengembangan produk-produk kimia atau pembelajaran kimia, pengembangan buku, pengembangan itu atau media belajar tadi itu atau implementasinya. Ke depan mungkin ada rencana saya untuk riset-riset tidak hanya itu, tapi lebih ke kebijakan, ke kepemimpinan, kemudian itu karena ya, ternyata di manajemen ini luar biasa sekali. Itu artinya banyak bisa saya eksplor gitu. Tetap bisa saya tetap berkoordinasi terhadap kimia itu sendiri. Misalnya organisasi di laboratorium itu seperti itu. Seperti pas nih untuk nanya pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak, konsentrasi kita ini misalnya di pendidikan itu berpengaruh tidak sama karir kita ke depan? Misalnya kita konsentrasi di pendidikan, udah pasti jadi guru, atau kayak sebenarnya udah kayak kita ada basic di sini, kita bisa lain gitu Pak. Ya. Jadi sebenarnya itu tadi apa? Kembali lagi targetnya apa gitu? Targetnya apa? Kalau memang nanti targetnya setelah lulus ini S1 misalnya, targetnya jadi guru, maka ya selanjutnya harus PPG. Harus PPG. Tapi kalau tidak targetnya guru, artinya bisa saja kemana-mana, ya silakan saja pengembangan. Toh nanti tetap berkoordinasi juga, ilmu pendidikannya tetap dapat juga. Ketika masuk ke dunia baru. Kalau pengalaman Bapak lihat mungkin teman angkatan Bapak itu ada yang kayak benar-benar jauh nggak konsentrasi profesinya sekarang udah jauh banget, misalnya di pendidikan entah jadi apa gitu. Ada beberapa yang termasuk dikatakan banyak, tidak juga banyak, tapi ada. Misalnya ada satu konsen yang di swasta, kemudian ada juga yang alumni yang di bagian kepolisian ada. Itu bagian apa Pak? Sekarang dia sudah bagian forensik. Ya. Ada juga yang banyak itu bisa kemana-mana, artinya itu tadi itu goalsnya, target tuh Pak ya? Tapi kalau dari Bapak targetnya tetap mau jadi dosen Pak? Sudah jadi dosen. Ya kita pengembangan karir lah nanti ke depan. Saya lebih memang rencana di riset. Boleh tahu itu agak jauh sih Pak, kayak langsung tiba-tiba manajemen itu termasuk jauh gitu. Ya termasuk ya. Kalau dari rumahnya tetap pendidikan, cuman ya mungkin kamar-kamarnya nanti beda kan. Ya itu memang ya saya juga awalnya termasuk tidak ternyata ini lingkupnya organisasinya ya memang yang mungkin kalau lebih ke mau dekat itu ya teknologi pendidikan karena mungkin pembelajarannya masih di pinggirnya bisa. Kalau itu memang manajemen ini lebih fokus ke gurunya. Bukan tadi targetnya bukan siswanya, tapi bagaimana gurunya kemudian dengan guru yang baik nanti siswanya yang baik. Jadi tidak langsung ke siswanya. Kalau ditinjau dari pengembangan karir, berarti bukan cuma manajemen pendidikan sih yang termasuk pengembangan karir, tapi apa alasan Bapak milih manajemen pendidikan Pak? Kalau manajemen ini sebenarnya saya balik lagi ke basicnya kan ke laboratorium. Jadi kenapa saya melihat itu pengelolaan laboratorium khususnya di Kalimantan Barat ya. Dan itu kan kalau kita selalu ada guru yang ngeluh, oh ini tidak bisa praktikum nih gitu kan, karena alatnya tak ada, bahannya tak ada. Nah itu selalu berulang. Itu saya terpikir kok bisa berulang terus.
berarti kan ada yang salah ini. Bukan karena salah pengadaannya, berarti dari awal ini perencanaannya ini. Nah, gitu. Ada tidak direncanakan, sehingga kalau ada kan tidak akan mungkin terjadi hal seperti itu. Nah, konteks itu masuk ke dalam konteks manajemennya. Jadi manajemen itu bukan selama ini kita hanya administrasi saja, bagaimana data, alat, bahan, bagaimana. Bukan. Bagaimana mulai dari perencanaan itu, prosesnya bagaimana, pelimpahannya bagaimana, evaluasinya nanti bagaimana. Nah, itu satu rangkaian. Nah, seperti itu. Nah, itu yang menurut saya, oh di sini yang perlu diperbaiki, di situ yang perlu diperbaiki, sehingga itu tidak terjadi gitu. Jadi tidak ada lagi terjadi nanti, tidak patikum karena alatnya tidak ada, tidak patikum karena bahan tidak ada, tidak patikum karena tidak direncanakan di awal. Nah, gitu kan semua. Jadi jangan tidak ada serba dadakan, karena memang sudah terencana semua. Nah, itu yang niat saya tuh di situ yang pengen itu. Nah, akhirnya di situ saya ingin saya dalami. Nah, itu yang belum saya pribadi itu kan ilmu manajemen ini kan rasanya belum pas gitu. Jadi padahal harus belajar lagi. Oh, ternyata ketika saya masuk ke dalam memang sangat luas kan. Bagaimana kepemimpinan dari seorang Kaleb itu mempengaruhi. Bagaimana organisasinya, bagaimana kebijakannya. Nah, ternyata menurut saya sejauh ini sudah tepat. Karena memang ternyata simpel saja, kebijakan itu juga sangat mempengaruhi terhadap suatu keberhasilan program. Itu. Jadi ternyata makanya, nah saya berencana itu di situ. Jadi ada mau buat satu sistem, mencoba, mudah-mudahan, doakan. Amin. Dan berarti masalah bapak tuh timbul, bapak amati itu pas jadi dosen di sini. Sudah jadi dosen dan sering ke lapangan, sering lihat lab, ya, gitu. Jadi padahal di dalam kompetensi itu kan tetap ada setiap kelas itu kan ada kompetensi. Praktikum harus menguasai, tapi dalam pelaksanaannya masih belum, rasa kurang lah. Jadi mungkin di satu sisi unggul, artinya bagus, tapi di sisi lainnya lemah, artinya belum komprehensif. Nah, saya mau coba ingin mengkomprehensifkan semua. Jadi kalau bagus. Makanya dibuat ini juga rancangan penelitian saya nanti, insya Allah pengembangan sistem itu. Jadi akan di dalam satu sistem, kemudian nanti kegiatannya berkelanjutan. Itu mudah-mudahan. Memang niatnya baik, insya Allah dilancarkan oleh Pak ya. Berarti ini ya, untuk pertanyaan terakhir nih, karena bapak kan dibilang udah S1, udah S2, udah S3, udah ngajar juga, sudah jadi dosen di sini. Berarti ya waktu pendidikan bapak, waktu kuliah bapak juga udah lama kan. Saran bapak deh buat kami nih yang masih semester 4, mau semester 5, yang mau semester 7 apa Pak? Untuk dalam kuliah juga, nanti di luar kuliah juga itu gimana? Kalau pertama saran saya, jangan anggap kuliah ini persaingan. Gitu. Itu kalau seperti itu, jadi kita mindsetnya bersaing. Nah, bersaing boleh, tapi artinya berhasil semua itu lebih baik. Iya. Misal nih, kalau kawan saya dapat A, saya dapat A kan baik, kan lebih baik tuh. Nah, gitu seperti itu. Jadi bukan persaingan, sama-sama berhasil itu lebih baik dibandingkan meninggalkan kawan. Seperti itu. Nah, ketika itu sudah termindset, sehingga nanti spiritnya untuk menyelesaikan bersama itu ada. Ada masalah satu kita support, ada masalah satu. Saya katakan dengan kawan saya, kita selesai sama-sama. Tidak mampu saya tarik, kalau tidak mampu saya tarik. Kalau tidak mampu lagi saya dorong. Kalau tak mampu lagi saya angkat, sama-sama selesai. Gitu.
Itu prinsip. Artinya apa? Ayo kita sama-sama gitu. Jadi jangan menganggap kuliah ini suatu persaingan. Tidak ada persaingan di sini. Tidak ada ranking. Kuliah tidak ada ranking. Nah, IP itu kan menggambarkan nilai akhir saja. Itu semua orang bisa dapat itu. Kalau semuanya bisa dapat itu, ya gitu. Nah, sehingga dengan kita berikan itu, dengan tidak berikan itu persaingan, jadi kita bisa saling support satu dengan yang lainnya. Tentunya supportnya dalam tanda kutip yang positif ya. Dampak nanti ujian itu support. Nah itu artinya dalam itu sehingga itu yang saya kalau saya pribadi terapkan itu. Jadi saya menganggap perkuliahan itu bukan persaingan. Sehingga waktu S1 juga gitu, S2, setelah itu S3, sehingga ayo kalau kawan ada perlu bantuan kita bantu. Kalau kita perlu bantuan kita minta tolong. Artinya saling support sehingga semua masalah kendala itu bisa diselesaikan. Mungkin tidak kita menyelesaikan, mungkin dengan kawan kita. Juga tidak jadi beban juga ya Pak. Ya, harus beban. Lebih dari teman. Ketika kita down, tidak semangat ngerjakan, kawan support. Itu, ayo. Gitu. Nah, jadi kalau sudah ketinggalan dengan kawan ini kadang kalau saya amati itu yang sudah malas ke kampus, karena sudah tidak ada lagi semangat lagi. Makanya lagi sama-sama semangat gitu. Tadi itu tak mampu jalan, tarik, tak mampu narik, dorong dari belakang, tak mampu gendong, gitu. Berhasil sama-sama. Dan itu terbukti banget dari Anda Pak. Itu support itu. Dan itu dukungan. Ya, habis itulah ketika kita sudah jenuh, susun itu kan pasti itu jenuh, nah itu support. Jadi itu perlu kita. Akhirnya juga yang lain juga ya, mungkin kalau udah malas gitu, mungkin lalai juga. Lalai juga. Gitu. Jadi kita saling support. Nah, jadi ya gitu kalau berawalnya dari situ kalau saya jangan nganggap ini persaingan. Tapi selesai sama-sama itu jauh lebih baik. Nah, mungkin itu lah. Kalau yang lain, itu mungkin yang lain sih artinya sama sih. Artinya begini, kalau masalah nilai atau apa itu masih bisa distrategikan. Artinya setiap semester masih bisa. Tapi kebanyakan yang saya lihat itu tadi kehilangan arah itu ketika sudah ditinggalkan kawan ya, itu sudah bisa menjadi positif ya bisa jadi negatif kan. Tapi kebanyakan ya ketinggalan juga mungkin itu sih ciri khas dari narasumber kali ini. Satu-satunya sarannya itu jangan jadikan kuliah itu persaingan, karena tuh ya ngaruhnya juga ke lain, karena misalnya kita persaingan juga ngerasa harus lebih nih dari ini, akhirnya belajar ekstra, akhirnya terhambat juga ya Pak. Dan terima kasih karena sudah menghadiri untuk pembicaraan hari ini. Ini obrolan sebenarnya grogi juga sih karena undang dosen kan alumni tapi dosen juga, jadi kayak agak grogi juga. Ternyata dari Bapak juga ramah juga untuk berbicara juga sama kami juga. Dan terima kasih Bapak udah menyempatkan waktunya, terima kasih udah berbagi pengalaman juga untuk semangat perkuliahan kami biar kami tuh ada arah gitu. Dan juga itu Pak, semoga lancar untuk ujian Bapak ke depannya, kuliah Bapak juga sama lancar. Karena sama-sama mahasiswa ini. Baiklah, mungkin untuk hari ini dari Cyanida yang ketiga dengan tema lulus cepat versus lulus tepat kami akhiri. Saya sendiri Fadil Faridi dan untuk narasumber saya Pak Rodi Putra Sartika kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.